Aturan atau regulasi yang berhubungan dengan pengangkatan honorer menjadi ASN berstatus PPPK Paruh Waktu telah resmi disahkan dan ditandatangani oleh Menpan RB. Segini estimasi gaji bagi honorer yang diangkat PPPK Paruh Waktu. Pada 13 Januari 2025, Rini Widiantini selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, telah resmi menandatangani Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2025. Dalam Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2025 berisikan aturan atau regulasi mengenai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu, PPPK paruh waktu. Perlu dipahami bahwa tenaga honorer yang lolos seleksi PPPK akan diangkat menjadi ASN berstatus PPPK penuh waktu. Sedangkan honorer yang sudah masuk database BKN lalu gagal dalam seleksi CPNS atau tidak bisa mengisi lowongan PPPK akan diangkat jadi ASN berstatus PPPK paruh waktu. Untuk pembayaran gaji bagi PPPK paruh waktu telah diatur dalam Peraturan Presiden Perpres nomor 11 tahun 2024. Sementara untuk gaji PPPK paruh waktu telah dibahas oleh Menpan RB melalui Kepmenpan RB nomor 385, 16 tahun 2025. Khususnya dalam diktum ke-19 tertulis bahwa honorer yang diangkat PPPK paruh waktu akan diberikan upah paling sedikit berupa gaji yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN di instansi. Namun, pemerintah juga bisa mengatur regulasi gaji bagi PPPK paruh waktu disesuaikan dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. P3K paruh waktu merupakan pegawai ASN yang diangkat sesuai perjanjian kerja. P3K paruh waktu mendapatkan upah sesuai ketersediaan anggaran yang ada di instansi pemerintah. Berdasarkan surat keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 bahwa P3K paruh waktu ini menjadi langkah yang strategis untuk menyelesaikan isu dari pengangkatan tenaga honorer. Para pegawai P3K paruh waktu ini nantinya akan mendapatkan upah sesuai ketersediaan anggaran instansi pemerintah bersangkutan. Kebijakan dari P3K paruh waktu ini dilakukan untuk memberi solusi bagi tenaga honorer yang tidak lolos seleksi CPNS atau P3K penuh waktu. Sehingga tenaga honorer yang sudah terdaftar pada database non-ASN BKN bisa diangkat jadi P3K paruh waktu tanpa mengikuti tes tambahan. Sebelumnya, pemerintah memang sudah membuka seleksi CPNS dan juga P3K di akhir tahun 2024. Seleksi P3K dibuka oleh pemerintah untuk menyelesaikan tenaga honorer. Tenaga honorer ini akan dihapus dan diangkat menjadi P3K penuh waktu melalui tes. Jika dalam tes tersebut tenaga honorer tidak lolos, maka masih mempunyai kesempatan diangkat menjadi PPPK paruh waktu. Di bawah ini akan kami sampaikan informasi 7 formasi yang dibuka dalam P3K paruh waktu. 1.
Tenaga kesehatan, jabatan yang tersedia seperti bidan, perawat, apoteker, tenaga kesehatan lainnya. 2. Guru dan tenaga kependidikan seperti guru SD sampai SMA, staf administrasi sekolah, dan juga tenaga kependidikan lainnya. 3. Tenaga teknis, seperti di bidang IT, administrasi, atau juga teknis operasional lainnya. 4. Penataan layanan operasional yang berfungsi untuk merancang dan juga mengelola sistem layanan operasional. Pengelola umum operasional yang bertugas untuk mengelola operasional di instansi pemerintah. 6. Operator layanan operasional yang berperan mendukung kegiatan operasional layanan publik. 7. Pengelola layanan operasional mengatur dan juga memastikan layanan publik berjalan dengan lancar. Gaji yang akan diterima oleh P3K paruh waktu akan disesuaikan berdasarkan UMP tiap wilayah. Beberapa tunjangan yang akan diterima P3K paruh waktu yaitu seperti tunjangan dan fasilitas jabatan atau tunjangan dan fasilitas individu. Sekian informasi yang kami sampaikan mengenai 7 formasi apa saja yang tersedia untuk P3K paruh waktu